tanduran pari dosa dolor ayo padha gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh agama setempat, para ustadz, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi pada rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur pemerintah, baik sipil, TNI atau Polri, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Pasir Putih Eki beserta staf-stafnya. Tak lupa pula kepada segenap elemen masyarakat, pengurus NU, para sahabat Ansor, Banser yang sudah mengawal sejak tadi siang. Tak lupa pula kepada para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan barakah baginda Nabi yang kita peringati perjalanan Isra Mi'rajnya pada malam hari ini, semua yang kita hajatkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita impikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan barakah acara ini kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang nyaman dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dan keridhaan dan kebanggaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini berkat taufik, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini, meskipun dalam keadaan yang mungkin secara zahir tidak mendukung, setelah gerimis bahkan hujan deras. Tapi alhamdulillah itu semua tidak menghalangi kita semua untuk tetap hadir di majelis ini semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat apa yang disampaikan oleh salah satu guru saya di Tarim Hadramut Yaman. Beliau mengatakan bahwa aqallu barakatil majalis alla na'siyallaha ta'ala fiha, bahwa barakah yang paling sedikit yang akan kita dapatkan dari hadir acara majelis zikir, majelis pengajian,
majelis salawat seperti malam hari ini adalah minimal kita ini dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang andaikan bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan pada malam hari ini kita tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara ini, kira-kira coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan apa yang akan kita lakukan. Bapak-bapak desa Pasir Putih, bapak-bapak di sini kalau malam-malam seperti ini, apalagi habis hujan, kira-kira kalau gak hadir pengajian apa yang dilakukan di rumah Pak? Teduh, paling kalau bapak kalau malam ini gak hadir, paling tidur atau mungkin duduk-duduk depan rumahnya sambil ngerokok, mikirin hutang, Pak. Bapak-bapak. Atau mungkin kerja bakti gotong royong sama ibu ya, buat anak lagi ya Bu. Ibu-ibu juga, ibu-ibu di sini ada nggak kalau misalkan malam ini, andaikan malam ini tidak hadir di acara majelis peringatan Isra wal Mi'raj, ada tidak yang kira-kira di rumah, duduk di rumah pegang Al-Quran, pegang tasbih, baca zikir, baca sholawat? Ada Bu? Tak ada. Bener, nekuk Quran, nekuk HP. Atau mungkin nggak nekuk HP tapi duduk di depan TV nonton sinetron Ikatan Jin. Bu. Oh. Para pemuda juga ya, remaji, oh, ada bahasa baru ini, remaji. Kalau nggak hadir acara pada malam hari ini, ada nggak anak-anak muda Pasir Putih ini di rumah pegang Quran, pegang tasbih, baca zikir, sholat sunnah? Mungkin ada. Aku HP. Masalah kenapa saya kelakuan ngodetan anak-anak muda zaman sekarang pegang HP ngapain? Main game, Mobile Legend, apa pada ya? PUBG, Farfire, laki. Kalau yang perempuan joget, main TikTok, papali. Nah, makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, berkumpul dengan orang-orang baik, dengan para ulama, para kiai. Ini murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara malam hari ini temanya adalah memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat yang paling agung yang pernah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak dulu mungkin pernah pacaran ya. Ketemu pacar itu bahagianya luar biasa ya. Atau mungkin tunangan pertama kali ya. Bapak-bapak dulu berhasil mempersunting gadis yang diimpi-impikan selama ini. Ketemu tunangan pertama kali, bahagianya luar biasa ya. Apalagi ketemu istri di malam pertama, bahagianya juga luar biasa. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu, baginda Nabi Muhammad SAW bukan bertemu istri, bukan bertemu presiden, ya, bukan bertemu pejabat, bukan bertemu ulama, kiai, tapi yang beliau temukan, ya, beliau ini dalam perjalanan Isra Mi'raj bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu, bertemu dan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kita orang Indonesia punya tradisi setiap peringatan Isra Mi'raj, setiap bulan Rajab ya, kita punya tradisi mengadakan acara Isra Mi'raj. Ini tradisi kita. Jadi yang namanya tradisi itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu ditanyakan mana dalilnya, tidak perlu. Namanya juga tradisi. Dikatakan oleh para ulama, if'al matasya malam tukhalif asyar'a. Yang namanya tradisi silahkan lakukan tradisi apapun, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, kita ketika bulan Maulid punya tradisi memperingati Maulid, silahkan, selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam agama. Kalau judulnya acara Maulid tapi isinya perkara-perkara yang haram, tetap tidak boleh hukumnya. Nah, di Mesir ada itu ibu-ibu ya, peringatan Maulid Nabi tapi isinya tari perut. Tahu tari perut ibu-ibu? Cewek-cewek joget-joget perutnya kelihatan. Tidak boleh tuh, meskipun judulnya peringatan Maulid Nabi. Atau mungkin peringatan Maulid Nabi isinya orkes dangdut. Marilah kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini yang akan diisi oleh lagu yang dibawakan oleh Ayu Ting Ting misalkan. Kemana, kemana? Tidak boleh itu. Nah, begitu pula Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah tradisi kita, yang mana isinya merupakan hal-hal yang positif, diisi dengan tadi apa? Awal pembacaan Fatihah, pembacaan zikir, pembacaan sholawat, pengajian, ditutup dengan doa. Jadi tidak perlu ditanyakan dalilnya. Isinya acara Isra Mi'raj ini semuanya adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering mencontohkan, kalau kita punya tradisi, belum tentu semuanya halal ibu-ibu, bapak. Kami orang Madura, atau kebanyakan orang Madura ini, punya tradisi, nyaman tradisi kerapan sapi. Mending kerapan sapi apa ibu-ibu? Coba nonton kerapan sapi. Kerapan sapi itu kan sapi burka, berlari cepat seperti MotoGP Valentino Rossi. Bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu gimana prakteknya. Sapi itu bu, di Teluk Pakedai ini ada sapi. Ada ya. Sapi itu bisa lari apa enggak? Larinya sapi, jalannya sapi itu cepat apa lambat? Lambat sapi. Sapi itu bukan kuda. Jadi gimana agar sapi bisa berlari? Nah, saya kasih tahu caranya. Itu burinya sapi. Warna pantatnya sapi itu ibu-ibu diolesin pakai apa? Sambal puja, awalnya sambal terasi, awalnya spiritus. Kemudian gimana? Ngalakin pakoh, kemudian dicucu-cucu. Kan teman-teman sini kukarapan sapi. Karena burinya sapi ini dicucu, ditusuk-tusuk, kesakitan sapi. Karena kesakitan akhirnya lari sekencang-kencangnya. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Itu namanya KDRS, kekerasan dalam rumah sapi. Itu kejam itu, sama seperti KDRT ya. Rizky Kejora, Rizky Bilar kemarin. Tidak boleh. Oh, itu kan tradisi kebanggaan kita, meskipun tradisi kebanggaan kita. Tapi karena di dalamnya diisi hal-hal yang diharamkan dalam agama, menyiksa hewan, menyiksa binatang, maka itu hukumnya bisa haram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tradisi Isra Mi'raj ini para hadirin pada intinya adalah acara tasyakuran. Kita oleh para guru kita sejak dulu diajarkan dikit-dikit tasyakuran. Ya, acara Maulid Nabi dalam bulan Maulid ada
nikmat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Guru kita mengajarkan acara Maulid Nabi. Ketika Isra Mi'raj, ya, bulan Rajab ada nikmat juga yang pernah dirasakan baginda Nabi, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Kita juga diajarkan untuk mengadakan acara tasyakuran, namanya acara Isra Mi'raj. Ketika akhir tahun nanti sebelum Ramadan, ya, madrasah atau pondok pesantren biasanya sebelum liburan juga mengadakan acara imtihanan, ya. Itu juga intinya adalah acara tasyakuran sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punya anak-anak yang mau belajar ilmu agama, yang mau masuk madrasah, yang mau masuk pondok pesantren, ya. Ini seakan-akan para bapak-bapak, ibu-ibu, para guru kita itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu jika ingin hidup enak, bahagia, tentram, damai, maka yang harus kita cari bukan harta sebanyak-banyaknya, bukan rumah semewah-mewahnya, bukan mobil semewah-mewahnya, tapi yang perlu kita cari adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Karena hidup yang paling nyaman itu adalah hidupnya orang yang bersyukur, bukan hidupnya orang yang paling kaya. Itu banyak bapak, ibu-ibu, ya, tiap tahun itu ada berita artis baik, ya, artis di luar negeri, artis Amerika, artis Korea, Jepang, banyak yang matinya bunuh diri. Padahal kurang cantik seperti apa mereka, kurang ganteng seperti apa mereka, uangnya banyak, ya, sampai bingung mau dihabisin untuk apa uangnya, ya. Mobil juga banyak, followers, penggemar juga banyak di mana-mana. Tapi mereka hatinya tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketentraman, karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu kiai pernah cerita, kemana ceritanya yojeng gitu ke Imalik, cerita teman yojeng de Malaysia. Diundang ke Malaysia oleh seorang pengusaha di sana, keluarga kerajaan juga. Datuk keluarga kerajaan di Malaysia. Gak tahu orang Malaysia, gak tahu pengusaha, keluarga kerajaan, Foki. Ketika diundang ke rumahnya, masya Allah, mobil puluhan, acir-cicir, berjejer-jejer, Alphard, Pajero, Fortuner, pickup, Cherry, kapi badebu. Tapi ketika masuk di Lombok itu tiba-tiba di dalam rumah yang bagaikan istana ini ada anak kecil umurnya mungkin 7 tahun, dituntun anak kecil ini, ayo nak salim sungkem nyabis sama kiai ini. Ternyata anak kecil ini yang dituntun adalah anaknya orang kaya tadi, yang uangnya bukan hanya miliaran tapi triliunan. Mengapa kok dituntun? Ternyata anak kecil ini meskipun anaknya orang kaya, usianya masih 7 tahun, tapi sudah tidak bisa melihat. Matanya buta. Akhirnya sama kiai ini ditegur, dipanglo cak matur. Tuk datuk, sampean ini masa nggak sayang sama anak sendiri? Loh kok bisa begitu kiai? Oh iya, sampai ini punya uang miliaran, mobil banyak, rumah mewah kayak istana presiden. Masa ada bisa mengeluarkan uang dikit aja, mungkin 1 miliar, 2 miliar untuk mengobati, ya, untuk mengobati matanya anak sampean ini biar bisa melihat lagi. Kasihan, masih kecil sudah tidak bisa melihat. Apa kata datuk ini? Datuk ini langsung nangis, ya, nangis. Mohon maaf kiai, bukannya saya ini tidak sayang kiai sama anak sendiri, tapi kiai saya sudah berkeliling
rumah sakit terbaik di seluruh dunia. Saya sudah pergi ke Amerika, ke Eropa, Jepang, Cina, Korea, Singapura, ke rumah sakit terbaik untuk mencari orang yang bersedia mendonorkan matanya untuk anak saya ini. Sampai sekarang saya belum menemukan, Kiai. Padahal saya siap, Kiai. Satu mata saya bayar 1 miliar. 2 mata 2 miliar. Tapi sampai semakin, Kiai, saya belum menemukan orang yang bersedia menjual matanya meskipun dibayar 2 mil. Mungkin di Teluk Pakedai ini ada yang mau jual, Bu? Satu aja, Bu, 1 M, Bu. Dicolok matanya, sampai colok matanya. 1 M mau? Tidak mau. Nah, makanya kita ini para hadirin sebenarnya hidup bergelimangan nikmat. Hanya saja kita ini banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Alhamdulillah tadi kata MC, alhamdulillah malam ini penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan banjir. Nah, alhamdulillah. Banyak di luar sana bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang-orang yang mati di Afrika sana, di Ethiopia dan negara-negara miskin lainnya, tiap harinya mati ribuan orang, ya, gara-gara tidak menemukan air. Nah, jangankan buat mandi, ya, untuk minum saja tidak ada. Oh, mau nang Teluk Pakedai kan toh gimana aku kedel bisa, orang ke orang alhamdulillah punya nikmat mata, punya nikmat telinga, punya nikmat hidung. Nah, kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang namanya penyakit Markona, ya, corona. Kento untuk biar kita sadar, orang yang kena corona kemarin tidak bisa nyium bau, tidak bisa ngerasakan makanan, lidah mati rasa, hidung mati rasa. Agar kita sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala selama ini yang berupa nikmat penciuman, nikmat lidah bisa merasakan. Makanya kata para ulama, nikmat itu banyak yang kita sadari ketika kita kehilangannya. Banyak orang-orang yang baru menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal, ketika ibunya sudah meninggal, keesokan harinya dia menyesal, ya Allah, kenapa kok gak saya cium tangan ibu saya setiap malam, kok gak saya cium tangan ibu saya setiap hari. Baru mengetahui harga suatu nikmat ketika kehilangan nikmat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh karena itu sekali lagi, acara-acara seperti ini sebenarnya diajarkan oleh para guru kita, para kiai kita, agar kita ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Syafi'i, wala tajza li hadithatil layali. Janganlah engkau ini merasa sedih, merasa sumpek, ribet, ruwet mencari betul. Hanya karena ujian-ujian dalam kehidupan ini. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Karena di dunia ini tidak ada kejadian yang menetap. Fama huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala rakha'u. Di dunia ini tidak ada kesedihan yang selamanya, tidak ada kebahagiaan yang selamanya. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk berhusnudzon, berbaik sangka. Kata para ulama dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam salah satu syairannya, beliau mengatakan, ya, bahwa semakin pekat mendung, semakin gelap mendung, ya, ondem cangkari meturna, entong memberikan kabar gembira bahwa hujan sebentar lagi akan turun. Ketika hujan turun,
juga kabar gembira bahwa pelangi sebentar lagi akan datang. Kata beliau, wa in tatulu wa idza tatulu iqamatun min haditsin kanat mubasyiratan bitulil muntazar. Jadi semakin panjang ujian yang kita rasakan, semakin berat cobaan yang kita rasakan, ini merupakan kabar gembira bahwa nikmat yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga akan semakin besar ya, dan juga akan semakin kita rasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini juga Bapak Ibu-ibu kita belajar untuk menjadi seorang yang baik kepada siapa saja. Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini baginda Nabi berisra ya, atau beliau itu berjalan, dijalankan oleh Allah dari Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya, dari Makkah ke Palestina. Itu Isra. Kemudian perjalanan Mi'raj dari Palestina, dari situ ke atas langit, langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kata para ulama kita bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah itu ibadah ritual, ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, haji, umrah. Ini ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah yang sosial, berkaitan dengan sesama manusia. Zakat, sedekah, menjenguk orang sakit, ya, menghadiri undangan tetangga kita. Nah, ini semuanya merupakan ibadah sosial. Dan kedua-duanya ini harus sama-sama lengkap. Kita tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang soleh. Siapa itu lelaki soleh? Siapa itu wanita solehah? Orang yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba dan menjalankan kewajibannya sesama manusia. Jadi kata Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah masuk neraka hanya gara-gara dia punya kucing di rumahnya, tidak dia beri makan sampai kucingnya mati. Ada juga kata Rasulullah, beliau ditanyakan suatu ketika, ya Rasulullah, ada wanita ahli ibadah Rasulullah, ahli tahajud, ahli duha, ahli puasa, haji 5 kali, umroh 1 minggu 10 kali, tapi dia Rasulullah tu'zi jiranaha bilisaniha, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka gosip, suka menggibah arasanan orang. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita yang seperti itu adalah calon ahli neraka. Pun sebaliknya seperti itu. Masya Allah, ke tetangganya baiknya minta ampun, suka sedekah, suka nyambung silaturahmi, tapi sholatnya 1 minggu 1 kali, sholat Jumat aja. Ada juga sholatnya 1 tahun 1 kali, sholat Idul Fitri aja, 1 tahun 1 kali. Maka juga sama, orang yang seperti ini juga bukan termasuk hamba yang soleh. Nah, oleh karena itu kita itu harus baik kepada siapapun, para hadirin. Ada orang di zaman sekarang yang baik kepada teman-temannya, loyal, menda orang lain, masya Allah. Ini cari Madura loyal, loman, sedekah ada orang miskin, sedekah ada fukara, sedekah ada para kiai, sedekah ada orang anak-anak yatim. Tapi kepada istrinya sendiri suka menyakiti. Suka menyakiti istrinya sendiri, pelit kepada istrinya sendiri. Maka orang seperti ini juga bukan termasuk orang yang soleh. Karena kata baginda Nabi Muhammad, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, wahai bapak-bapak, adalah yang paling baik kepada istrinya sendiri.
bukan pada istrinya orang lain. Baik kepada istri, baik kepada orang tua juga, ini paling penting. Kata guru saya Al Habib Salim Asyatiri, beliau mengatakan banyak orang di zaman sekarang hormat kepada kiai, hormat kepada ulama, cinta kepada habaib, tapi kepada orang tuanya sendiri, ya, dia durhaka, dia suka melawan, dia suka membantah. Ini kata beliau ibaratkan orang yang pakai kopiah, pakai baju koko, tapi tidak pakai sarung. Nah, lo akatoan, lo asarongan bu, ketela anu nah. Genteng napa lo genteng? Burung segenteng. Karena dia melakukan kebaikan, pakai peci bagus, pakai baju koko bagus, tapi dia melupakan hal yang paling penting, yaitu pakai sarung. Begitu pula cinta pada ulama bagus, cinta pada habaib bagus, pada para kiai bagus, tapi dia melupakan hal yang paling penting, yaitu berbakti, hormat kepada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu, ya, baik kepada siapapun, jangan sampai di salah paham. Ya, kalau kita baik, kita lihat perjalanan Isra Mi'raj, kita belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, kita harus bisa menjadi seorang hamba yang bisa berbuat baik kepada siapapun. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dan juga di perjalanan Isra wal Mi'raj ini kita para hadirin harus ingat kepada ibadah kita yang paling utama, yaitu ibadah sholat. Juga kita mengambil pelajaran, ya, kalian semua, panjenengan semua, hampir ngapi yojeng di masjid, ya, untuk menghadiri acara Isra wal Mi'raj kadinto juga sebuah pesan. Ayo, masjid ini jangan diramaikan hanya ketika ada acara, tapi juga yang lebih penting ramaikan ketika sholat 5 waktu. Kata masjid apa kata dia yang mana? Masjid Darul Iman, sholat 5 waktu jamaah rame apa rame? Sholat subuh berapa? 10 shaf, 20 shaf. Sholat subuh lebih ramai tiangnya apa orangnya? Tuh, harus diramaikan acara seperti ini yang tidak wajib aja ramai, apalagi sholat jamaah harus diramaikan, Pak. Sholat jamaah ini, ya, Rasulullah dikatakan oleh para ulama tidak pernah sholat wajib 5 waktu ini, tidak pernah sholat sendirian seumur hidup, selalu sholat berjamaah. Dan juga dikatakan oleh para ulama kita, jangankan ketika keadaan aman, dalam keadaan perang, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan para sahabat untuk salat berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam kitab namanya Sholatul Khauf, tata cara sholat di tengah-tengah peperangan dalam keadaan berjamaah. Nah, ibadah sholat ini para hadirin, ya, tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau puasa, ya, itu bisa diganti. Orang tidak mampu puasa, misalkan sakit, yang sakitnya sekiranya tidak bisa sembuh, maka dia bisa mengganti puasanya dengan bayar denda, bayar mut, memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Tapi kalau sholat tidak bisa. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Tidak bisa tidur, ya, pakai isyarat. Ini kalau sholat. Nah, sholat ini dikatakan oleh para ulama, kenapa kok dinamakan sholat? Masumiyatis sholatu sholatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat ini dinamakan sholat karena sholat ini diambil dari kata silah. Apa silah? Sambungan yang menyambungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Faida taraka sholat ingkot atil kasilah. Ketika seseorang sudah tidak mementingkan sholatnya, ya, sholatnya sudah bolong-bolong, apalagi yang tidak pernah sholat sama sekali, ingkot atil kasilah, maka hubungannya rusak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hubungan kita sudah putus dengan Allah, sudah rusak dengan Allah, bagaimana bisa kita mengharapkan hidup yang nyaman? Bagaimana bisa kita mengharapkan rezeki yang barakah, mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Karena kita akui semua di dunia ini rezeki yang barakah, keluarga yang damai, tentram, anak yang berbakti, istri yang solehah, suami yang soleh, semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ibaratkan kalau ada orang ngempen Pak alako bekerja majikan, bekerja pada majikan, di majikan lo keleburin, di majikan serodok guru tadak timur, serodok timur tadak guru, akhirnya tidak disukai sama majikannya. Kalau ada karyawan atau pekerja yang seperti ini, ya jangan mengharap naik gaji, apalagi naik jabatan. Nggak dipecat saja ini sudah alhamdulillah. Nah begitu pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para hadirin. Ya, jika hubungan kita dengan Allah ini baik, maka semua urusan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di bulan Rajab ini, ya, kita ini diajarkan oleh para guru kita untuk banyak-banyak baca istighfar. Semuanya bisa baca istighfar, tidak usah ngafalkan, semua hafal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bawa tasbih kemana-mana, gitu. Bawa tasbih ini tasbih memang. Oh, tasbih ini cecer, cecer tasbih ini. Baca istighfar. Kalau kita sadar banyak dosa, baca istighfar. Apalagi kita ini orang-orang yang banyak maksiat. Kita hidup di zaman ya Allah maksiat mudah sekali zaman sekarang ya. Dulu kalau mata mau maksiat dulu, kita ada bioskop Pak Lombok Pak. Nonton acara pacaran, ketemuan kade di pacaran, ketemuan nang gamah, di nang pasar, kadang ketemuan terorong ngiram diam-diam di kuburan ketemuannya ini. Orang yang cuma nambah, oh cuma semakin semua maksiat lengkap ada dalam HP kepil. Sampai ada HP itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Pengajian beda, zina juga beda. Makanya itu kita ini selain harus banyak-banyak baca istighfar, ngereng sadar. Cek gampang untuk maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu beda lagi. Oh ya beda. Cek gampang maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya salah satu ulama acareta pernah ada seseorang kento nyabis bertamu kepada seorang ulama bernama Ibrahim ibn Adham, seorang ulama, seorang wali besar di zamannya. Kata pemuda ini berkata kepada beliau, wahai kiai, wahai guru, saya ini seorang pemuda yang sulit sekali meninggalkan maksiat. Apakah ada keringanan bagi saya untuk boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Naber bu, teramak sirik naber, bola bersing oleh akin nih bon. Akhirnya kata Imam Ibrahim bin Adham, kamu boleh bermaksiat. Oh senang nih. Oh iya betul ya, iya. Tapi dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat, syaratnya bermaksiatlah di tempat yang di situ tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tak bisa nih, tak bisa nih. Di mana saya bisa bersembunyi? Saya bersembunyi di ujung gunung sekalipun, ujung dunia sekalipun, saya tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Oh ya udah, syarat kedua. Yang pertama tidak bisa, yang kedua, kalau kamu ingin bermaksiat, bermaksiatlah di tempat yang di situ bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak bisa kayak di mana? Jangankan di bumi, saya pindah di bulan sekalipun mau maksiat di bulan, bulan itu juga ciptaan Allah. Tidak bisa. Oke, syarat ketiga. Apa yang ketiga? Kalau kamu ingin bermaksiat silahkan, tapi syaratnya jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kayak gitu. Jangankan nasi yang saya makan, air yang saya minum, ini udara yang saya hirup, ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kata beliau, wahai anak muda, kau ini selalu dilihat oleh Allah. Engkau selalu memakan rezeki dari Allah. Engkau juga tinggal di bumi ciptaan Allah. Apakah engkau tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh karena itu para hadirin iki ngereng kita karito jadi orang saya tempat orang saya gina dengan hadir acara-acara seperti ini. Kita kento niat untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal kepada Allah, lebih kenal kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik kena jadi orang se asyokor, yang dikatakan oleh sebagian ulama, la nakdir an namlik kullama nuhib. Kita ini tidak bisa memiliki semua yang kita suka. Ya. Sampai antara mobil, Andi, tidak punya. Pengen rumah mewah, tidak punya. Pengen istri cantik, tidak punya. Istri coba. Pengen suami ganteng, bu ibu, ahayal. Pengen suami kayak Aldebaran, tidak punya. Tapi kita ini meskipun tidak bisa memiliki semua hal yang kita sukai, kita dengan bersyukur kepada Allah, menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah, kita bisa menyukai setiap apa yang kita miliki. Kita akan selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah. Nah, karena penting akin apa yang kita punya jangan sampai banding-bandingkan dengan dimuncang lagu semakin ojo dibanding-banding kia. Jadi banding akin, syukuri apa yang kita miliki. Sampai adik bine, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah adik bine. Banyak orang di luar sana menunggu puluhan tahun, lotik adik bine. Alhamdulillah adik bine Allah, meskipun carewe, lotik bambu mungkin lagi, ngacepek, akan di radio. Alhamdulillah, syukuri, alhamdulillah. Berarti istri saya ini wanita tulen, wanita 100%. Baru ketika sampean Pak punya istri, tiba-tiba diam, terus tersenyum, mesem, ketawa, diam lagi, ketawa lagi. Itu yang perlu dicurigai. Silakan bawa ke rumah sakit mulai akan gila orang ini. Orang perempuan dia bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah bareng-bareng bine, bola habis nampian bunter jedut niki. Alhamdulillah di bine kan. Meskipun bunter jedut, enggak usah repot melek kasur spring bed niki. Cukup tabung bine benareh ke baidal bendalan. Nah, istri kurus kering, kare kentok bi tolong mololoh. Alhamdulillah ya Allah, di bine ngene ke Allah. Bine kurus kering. Kalau di bine kurus kering entok hemat beli kain enggak usah banyak-banyak. Bini nampak tek jedut, jilbabnya aja 5 meter mulai. Alhamdulillah. Sebaliknya juga sama ibu-ibu. Punya suami, wajahnya pas-pasan, disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kampean kalau punya suami wajahnya pas-pasan, apalagi wajahnya jelek, coba celeng, asongotan, ibu.
Syukur alhamdulillah ya Allah adik bini aneka atena bini tantrem damai iki. Kenapa mandi belakangan neka bu aman hi aman. Ini bisa aman. Tidak khawatir dicuri orang lain. Hi. Laki lako di pasar lo kebater tentram. Apa tahu sih bini selaki coba jelang asal otak. Jangankan yang bini hindetin bau ngaku deng kerende. Nah kayak itu. Nah kena semakin kita banyak zaman HP titi orang kita asroh orang kita curhat melambe kotu atemo semakin ten cukup status nah kena semakin kita HP harus kita gunakan dengan bijak, jangan digunakan buat curhat-curhat, jangan digunakan untuk dikit-dikit mengeluh, cari coba ada orang Jawa di sini dikit-dikit sambat, nah jangan dikit-dikit sambat. Nah ibu zaman sekarang nih atau kar bisa laki tengkar sama suaminya nangis emosi langsung ngambil HP buat status WhatsApp. Mengapa kau tidak pernah memahami perasaanku gitu. Sampai kapan aku akan menderita seperti ini? Tidak boleh itu. Dikit-dikit membocorkan masalah keluarga itu masalah pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Karena masalah keluarga itu sekecil apapun, sesederhana apapun, sesepele apapun, kalau sampai tidak tetangga, kerabat, apalagi sampai dok setisah karena dibuat status, pasti akan menjadi masalah besar. Apalagi sampai dilaporkan ke polisi. Akadik saya beri kisah pasti ada kalau dikirim ale. Makanya para hadirin kita ini kalau dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, hidup kita ini nikmat. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, tidak ada yang perlu dicurhatkan. Hidup bagian Nabi Muhammad SAW. Itu beliau punya rumah, kamar beliau 9. Bukan karena beliau kaya, tapi karena istri beliau 9. Itu beliau ya satu kamar itu untuk satu istri. Kamar mandinya ya bukan di situ. Itu kamar sekaligus dapur. Kalau buang air kecil, buang air besar di mana? Di padang pasir, di tengah lapangan. Nah, itu orang-orang zaman dahulu. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dulu seringkali selama 3 bulan berturut-turut makannya cuma air dan kurma, air kurma. Nah, kalau kita kurma ini bukan makanan, pencuci mulut ya. Nah, ini dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya setiap hari. Air kurma, gak ada makanan yang lain. Nah, oleh karena itu para hadirin ya, kita ini sekali lagi acara-acara seperti ini, acara-acara tasyakuran seperti ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para hadirin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit ya bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk para hadirin secara umumnya ya. Mudah-mudahan dengan barokah acara ini kita akan bisa mendapatkan barokah ridho, syafaat, pertolongan kelak dari baginda Nabi Muhammad SAW yang kita peringati Isra Mi'rajnya pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana ya Allah sihatan fit taqwa ya Allah, kami meminta kepadamu sihatan fit taqwa, kesehatan di dalam ketakwaan, wa tula umrin fi husni amal, panjang umur di dalam kebaikan,
wa rizqan wasi'an, kami meminta kepadamu rezeki yang lapang, la tu'adzibuni alaih, yang tidak engkau siksa kami atas rezeki tersebut, wahfazni aynama kuntu, jagalah kami dimanapun kami berada, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau serahkan kami kepada nafsu kami, jangan serahkan kami kepada syahwat kami, jangan serahkan kami kepada maksiat-maksiat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala abdika rasulik sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana bisri asraril Fatihah. Lulus.